Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Redina. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisa break-even point. Yang pertama ada pengertian. BEP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dapat dikatakan titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang dan jasa. Pada posisi ini, laba akan dinilai non-mutlak atau orang awam menyebutnya balik modal. Yang selanjutnya ada dasar-dasar break-even point. Yang pertama, nilai biaya tetap akan konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Yang ketiga, dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Yang selanjutnya, tujuan analisa break-even point. Yang pertama, mengetahui nilai BEP membantu pengusaha menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Yang kedua, dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisien kerja yang bisa dilakukan. Yang ketiga, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai jika laba terjadi perubahan. Saya akan menjelaskan tentang manfaat analisa dari break-even point. Yang pertama, ada 3 manfaat dari analisa break-even point. Nah, yang pertama, sebagai pedoman berusaha untuk memberikan investasi yang tepat sehingga dapat mengimbangi biaya produksi awal. Yang kedua adalah sebagai bahan analisa dari perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham. Nah, yang ketiga adalah menentukan margin dari perusahaan. Selanjutnya ada pembentukan break-even point. Yang pertama itu ada pembentukan dari biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan meskipun ada perubahan dari proses produksi. Contohnya seperti sewa gedung, biaya gaji karyawan. Nah, yang kedua dari pembentukan break-even point ada biaya variabel. Nah, biaya variabel itu kebalikannya dari biaya tetap, yaitu biaya yang nilainya berubah-ubah dengan permintaan pasar. Contohnya, ketika permintaan pasar itu naik, maka kuantitas dari produksi sebuah perusahaan itu akan naik. Begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga ada harga jual. Harga jual adalah harga dari seluruh proses produksi, termasuk di sananya akan ada penambahan keuntungan gitu, penambahan harga seperti keuntungan. Nah, yang keempat dari pembentukan break-even point itu adalah pendapatan. Pendapatan adalah keseluruhan dari proses produksi dan kegiatan operasional lainnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode dan cara perhitungan break-even point. BEP di dunia akuntansi akan sangat berguna bagi pengusaha. Karena dengan mengetahui nilai BEP, maka Anda sebagai pengusaha mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, metode produksi, dan lain sebagainya. Berikut 3 rumus yang digunakan dalam perhitungan BEP. BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit. Biaya variabel dikurangi biaya variabel per unit. BEP diperoleh dari harga tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. BEP nilai penjualan sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel atau harga. BEP dapat dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan. Nilai BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara 1 dengan hasil pembagian variabel dan harga penjualan. BEP dengan satuan mata uang. BEP mata uang sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. BEP diperoleh dari harga jual satuan per unit
dikalikan dengan BEP per unit, maka hasil dari perkalian tersebut akan diperoleh nilai BEP dengan satuan mata uang yang digunakan. Ketika menghitung BEP dengan satuan mata uang, Anda harus menentukan mata uang mana yang akan digunakan. Jika terdapat perbedaan mata uang, maka salah satu mata uang nilainya harus dikurskan terlebih dahulu. Faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan. Penting untuk menghitung titik impas perusahaan untuk mengetahui target minimum mereka untuk menutupi biaya produksi. Namun ada kalanya BEP meningkat atau menurun bergantung pada faktor tertentu. Berikut beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produk untuk memenuhi permintaan baru ini, yang pada gilirannya menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama sementara harga biaya variabel meningkat, seperti harga bahan baku. Ketika itu terjadi BEP juga naik karena adanya biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya lainnya yang mungkin meningkat antara lain sewa gedung, kenaikan gaji karyawan, atau tarif utilitas yang tinggi. Yang ketiga, perbaikan peralatan dalam kasus di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak. BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam rangka waktu yang diinginkan. Kegagalan peralatan juga berarti biaya operasional yang lebih tinggi dan oleh karena itu impas yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.